Menantu Pahlawan Negara bab 1499. Perjamuan jebakan. Tuan Haron benar-benar bijaksana. Sumalin, Klito dan yang lainnya menyanjung Haron dengan volume suara keras. Mereka juga sangat senang. Malam ini akan menjadi sebuah mimpi buruk bagi Ardika. Lakukanlah. Haron melambaikan tangannya. Seolah-olah teringat akan sesuatu, dia berkata, "Nol Haya, jangan lupa panggil Hadiman." Bukankah dia sangat berterima kasih pada Ardika? Malam ini aku akan memintanya untuk memaki Ardika, menjadikan Ardika sebagai pengecut yang gak tahu malu dan gak bermoral, membuatnya malu di hadapan semua orang. Aku bukan hanya ingin menghabisinya, aku juga ingin mempermalukannya. Tentu saja Klito dan yang lainnya sangat senang. Tak lama kemudian, semua tokoh hebat di kota Banyuli sudah menerima undangan yang disebarkan oleh keluarga Rewin. Keluarga Unima, keluarga Yendia dan keluarga Remas sudah menerima undangan. Tiano selaku wali kota terdahulu juga sudah menerima undangan. Di dunia preman, Tina juga sudah menerima undangan. Bahkan, orang-orang seperti Weigus yang berasal dari luar kota, serta para investor lainnya yang masih berada di kota Banyuli, juga sudah menerima undangan. Saat ini, di kompleks Villa Bumantara, Ardika menerima panggilan telepon dari Hamdi. "Tuan Ardika, Haron menyelenggarakan sebuah perjamuan malam. Semua tokoh hebat kota Banyuli sudah menerima undangan. Kediaman wali kota juga sudah menerima undangan. Haron mengundang wali kota baru untuk menghadiri perjamuan malam atas namanya sendiri. Aku merasa perjamuan ini adalah sebuah perjamuan jebakan. Haron pasti telah merencanakan sebuah skema untuk Tuan. Bagaimana menurut Tuan Ardika?" Ardika melirik Tina yang duduk dan berbincang dengan Luna di sofa. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja aku akan hadir." "Memangnya kenapa kalau itu adalah perjamuan jebakan?" "Sore ini, aku sudah memberi peringatan pada Haron, si tua bangka itu. Tapi, dia masih saja nggak sadar. Kalau begitu, malam ini aku akan memberinya pelajaran secara langsung." Hamdi berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan membantu Tuan Ardika menyampaikan maksud Tuan." "Ardika, kamu sedang membual dengan siapa lagi?" Begitu Ardika mengakhiri panggilan teleponnya, Tina langsung berjalan menghampirinya sambil menyilangkan tangannya di depan dada. Wanita itu memutar matanya dan berkata, jelas-jelas aku yang membawamu menghadiri perjamuan malam itu untuk melihat apakah bisa berkompromi dengan Haron atau enggak, agar dia melepaskanmu. Sekarang kamu malah mengatakan ingin memberi pelajaran padanya. Mengapa kamu nggak bisa mengubah kebiasaanmu yang suka membual itu?" Ardika berkata dengan tidak berdaya, "Jikalau kamu nggak suka melihatku, kamu nggak perlu membawaku ke sana. Jujur saja, aku juga nggak tahan dengan kebaikan hatimu ini." Wanita yang satu ini memang adalah penegak keadilan, tetapi terlalu percaya diri. "Ardika, kamu..." Tina memelototinya dan berkata, apa kamu pikir aku ingin membawamu ke sana? Kalau kamu nggak mau pergi, ya sudah. Aku nggak peduli lagi." Selesai berbicara, dia langsung berbalik dan hendak pergi. "Tina, jangan mempermasalahkan hal itu dengannya." Luna buru-buru menghampiri sahabatnya untuk menenangkan sahabatnya. Kemudian, dia memelototi Ardika dan berkata, Ardika, bisakah kamu nggak membuat Tina kesal lagi? Dia juga melakukan ini demi kebaikanmu." "Demi kebaikannya apaan? Aku hanya mempertimbangkan kamu." Tina memutar matanya dan berkata, kalau enggak, aku juga nggak peduli dengan hidup matinya." Oke. Ardika, cepat minta maaf pada Tina. Nanti malam aku akan ikut bersama kalian." Luna takut dua orang itu akan berpisah jalan di tengah jalan karena adu mulut. Jadi, dia memutuskan untuk ikut menghadiri perjamuan tersebut. Sore menjelang malam hari, seluruh kediaman keluarga Rewin telah didekorasi. Klito dan yang lainnya berdiri di depan pintu, bersiap untuk menyambut kehadiran para tamu undangan dengan senang. Haron menetapkan lokasi perjamuan malam di kediaman keluarga Rewin, tentu saja sesuai dengan keinginan mereka. Paling tidak, setelah malam ini berlalu, semua orang akan tahu hubungan keluarga Rewin dan Haron sangat baik. Dengan begitu, kelak siapa lagi yang berani memprovokasi keluarga Rewin?
Saat waktu menjelang pukul 7 malam, satu persatu mobil mewah berjalan memasuki tempat tersebut. Mobil di bawah nilai 2 miliar bahkan malu untuk memasuki tempat tersebut. Tidak hanya tokoh-tokoh hebat kota Banyuli yang menghadiri perjamuan malam itu, beberapa orang luar kota Banyuli juga ikut memeriahkan perjamuan itu. Bab 1500. Aura Haron. Tokoh-tokoh besar yang biasanya tidak akan berinteraksi dengan keluarga Rewin, saat ini menyapa dan berbasa-basi dengan mereka dengan ramah. Hal itu membuat anggota keluarga Rewin makin bangga dan makin arogan. Saat ini, anggota keluarga Rewin menangkap kedatangan Hadiman. Klito langsung tertawa dingin dan berkata, Hadiman, bukankah kamu mengatakan kamu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Rewin? Mengapa begitu dipanggil oleh Tuan Haron, kamu tetap datang dengan patuh? Hadiman, setelah menyaksikan kejayaan keluarga Rewin sekarang, apakah kamu sudah menyesal? Anggota keluarga Rewin lainnya juga ikut mengejek dan menyindir Hadiman. Hadiman memasang ekspresi masam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memang tidak berani tidak datang. Bagaimanapun juga, orang yang mengadakan perjamuan malam ini adalah Haron. Hingga saat ini, dia masih gelisah. Dia tidak tahu apa tujuan Haron memanggilnya ke sini. Masuklah. Jangan merusak pemandangan dengan berdiri di pintu masuk seperti itu. Setelah mengejek adiknya, Klito bermendongak dan mendengus dengan dingin. Ekspresi arogan tampak jelas di wajahnya. Setelah malam ini berlalu, keluarga Rewin pasti akan berjaya. Sementara itu, Hadiman berinisiatif memutuskan hubungan dengan keluarga Rewin. Itu akan menjadi keputusan paling bodoh yang telah diambilnya seumur hidup. Setelah beberapa orang tokoh besar masuk ke dalam, anggota keluarga Rewin tidak berdiri di depan pintu untuk menyambut tamu secara pribadi lagi. Tak lama kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Perjamuan malam resmi dimulai. Semua orang sudah duduk di tempat duduk sesuai dengan identitas dan kedudukan masing-masing. Namun, di meja utama, masih ada sebuah tempat yang kosong. Sorot mata semua orang tertuju pada tempat itu. Karena mereka semua tahu tempat duduk itu milik siapa. Di tengah suasana hening, di bawah tatapan iri semua orang, anggota keluarga Rewin berjalan ke tengah aula, membentuk dua barisan. Tuan Haron, dipersilakan masuk. Dengan dipimpin oleh Klito, seluruh anggota keluarga Rewin berteriak dengan keras sambil membungkuk memberi hormat ke arah pintu. Sorot mata semua orang tertuju ke arah itu. Kemudian, semua orang melihat seorang lansia dengan ekspresi bugar dan penuh semangat. Berjalan masuk dengan kedua tangannya diletakkan di belakang. Langkah kakinya tidak cepat, juga tidak lambat. Orang itu tidak lain adalah Haron. Kebanyakan orang di tempat itu baru pertama kali melihat sang ahli bela diri yang sangat terkenal di ibu kota provinsi tersebut. Mereka semua takjub melihat aura yang dipancarkannya. Auranya terasa sangat kuat dan mendominasi. Ibarat orang seperti apa akan memancarkan aura seperti apa. Aura sosok yang telah lama menduduki posisi atas itu membuat semua orang terguncang dan berdecak kagum. Saat sorot mata Haron perlahan-lahan tertuju pada seluruh ruangan tersebut, banyak orang menundukkan mereka secara naluriah, juga ada orang yang tidak bisa menahan diri dan berdiri. Hormat kepada Tuan Haron, teriak orang-orang itu dengan keras sambil membungkukkan badan mereka. Saat ini, bahkan para investor terkenal itu pun juga berdecak kagum. Sosok Haron benar-benar sesuai dengan reputasi yang dimilikinya. Hanya aura mengintimidasi yang terpancar di balik ketenangannya, sudah. Bukan merupakan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Dengar-dengar, tujuan kedatangan Haron ke kota Banyuli kali ini, selain untuk menangani Ardika, pria itu juga menargetkan proyek kota baru Sungai Banyuli. Mungkin, sejak dia menginjakan kakinya di kota Banyuli, proyek kota baru Sungai Banyuli sudah menjadi miliknya. Siapa yang bisa menandinginya? Hormat kepada Tuan Haron. Dalam sekejap, sebagian besar tamu undangan dalam perjamuan malam itu memberi hormat pada Haron. Haron menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Dia berkata pada semua tamu undangannya, "Terima kasih atas kedatangan kalian semua ke perjamuan malam yang kuselenggarakan ini." Enggak, ini adalah sebuah kehormatan bagi kami. Banyak tamu undangan yang segera menangkupkan tangan mereka. Tapi, sebelum perjamuan malam dimulai, aku harus menangani satu masalah terlebih dahulu. Selesai berbicara,
senyuman di wajah Harun tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak. Ekspresinya berubah menjadi dingin dan tegas. Kemudian, dia berkata dengan volume suara tinggi, "Ya apa wali kota Banyuli sudah tiba? Cepat keluar sekarang juga." Ini. Begitu mendengar ucapannya, mulut banyak orang langsung terbuka lebar. Tidak ada yang menyangka begitu buka mulut, Harun langsung memerintah wali kota baru kota Banyuli untuk keluar. Bagaimanapun juga, orang yang diperintahnya adalah seorang wali kota. Apakah Harun benar-benar tidak menganggap serius wali kota baru kota Banyuli itu? Saat itu juga, semua orang sudah menyadari akan terjadi sesuatu yang besar malam ini. Bab 1501. Menuntut penjelasan. Perjamuan malam baru saja dimulai, tetapi suasana sudah sangat tegang. Tidak ada yang menyangka, Harun tidak sungkan-sungkan memerintah wali kota baru seperti itu. Bagaimanapun juga, wali kota baru tersebut adalah sosok penguasa kota Banyuli. Harun baru saja tiba di kota Banyuli, tetapi dia sudah secara terang-terangan bermusuhan dengan wali kota baru. Sebagian besar orang yang bisa memperoleh informasi dengan cepat, sudah paham rencana Harun. Kali ini, Harun mendatangi kota Banyuli dengan heboh. Selain untuk melawan Ardika, pria itu juga telah menargetkan proyek kota baru Sungai Banyuli yang akan segera dijalankan. Kalau dia bisa menundukkan wali kota baru ini dan membuat pemuda itu mendengarkannya, maka kelak dialah pemegang keputusan di kota Banyuli. Siapapun yang ingin meraup keuntungan dari proyek kota baru Sungai Banyuli, juga harus mempertimbangkan Harun sebelum bertindak. Aula utama kediaman keluarga Rewin berubah menjadi hening seketika. Dalam situasi seperti ini, tidak ada seorang pun yang berani buka suara dengan gegabah melibatkan diri sendiri dalam masalah seperti ini. Namun, sedikit rasa penantian menyelimuti hati semua orang. Wali kota baru sudah menjabat selama beberapa waktu, tetapi sosok wali kota baru tersebut masih belum pernah menunjukkan diri, bahkan tidak pernah menunjukkan diri di surat kabar atau media lokal. Tidak ada yang tahu bagaimana paras dan penampilan wali kota baru misterius ini. Mungkin malam ini, identitas wali kota baru tersebut sudah akan terungkap. Di mana orangnya? Kalau sudah datang, majulah. Jangan bersembunyi di sana. Melihat tidak ada orang yang menanggapinya, ekspresi Harun berubah menjadi muram. Kemudian, dia melirik Sumalin dengan sorot mata dingin. Bergidik ngeri melihat sorot mata sang ahli bela diri, Sumalin buru-buru berkata, Tuan Harun, aku sudah mengirimkan undangan ke kediaman wali kota. Pihak kediaman wali kota juga sudah memberi tanggapan, mengatakan wali kota akan hadir. Mungkin dia takut pada identitas Tuan dan gak berani datang lagi? Mendengar ucapannya, Harun mendengus dingin. Kalau wali kota baru itu tidak berani datang, tentu saja dia cukup puas. Itu artinya hanya dengan namanya saja, dia sudah berhasil menggertak lawannya. Namun, kalau lawannya itu tidak bersedia datang dan mengabaikannya? Kalau begitu, dia tidak keberatan untuk pergi ke kediaman wali kota dan membuat keributan besar di sana. Bu Sumalin benar. Tuan Harun, seharusnya wali kota baru itu sudah ketakutan setengah mati mendengar nama Tuan. Dia nggak berani datang lagi. Tuan Harun sangat hebat dan bijaksana, bahkan kediaman wali kota juga segan pada Tuan. Anggota keluarga Rewin juga segera memanfaatkan kesempatan untuk menyanjung Harun. Melihat Harun sama sekali tidak menganggap serius wali kota baru mereka juga ikut bersikap arogan, merasa wali kota baru itu tidak ada apa-apanya. Hahaha, ternyata kediaman wali kota Banyuli juga nggak ada apa-apanya, bahkan nggak berani mengirim orang datang kemari. Harun tertawa terbahak-bahak, tampak sangat bangga. Terlepas dari apapun alasannya, ketidakhadiran wali kota baru tersebut menaikkan wibawanya dengan signifikan. Orang lain pasti akan mengira, bahkan wali kota baru itu juga takut padanya. Karena itulah, Harun merasa wali kota baru itu tidak hadir juga adalah hal yang bagus baginya. Lagi pula, malam ini tujuannya adalah memaksa tokoh-tokoh hebat kota Banyuli ini untuk menentukan pilihan, lalu mengucilkan Ardika. Kebetulan sekali wali kota baru itu tidak datang, maka rencananya bisa berjalan dengan lebih lancar. Harun berhenti tertawa, menempatkan kedua tangannya di belakang punggungnya, lalu menunjukkan ekspresi tidak puas dan berkata, terlepas dari apakah wali kota baru nggak berani datang, atau nggak bersedia datang. Setelah menerima undangan dariku, malah nggak menunjukkan batang hidung, ini adalah bentuk sikap nggak hormat terhadapku. Nanti aku akan menuntut penjelasan dari kediaman wali kota.
Saat ini, Harun benar-benar sangat arogan, seolah-olah segala sesuatu tidak ada apa-apanya baginya. Setelah mendengar ucapannya, banyak orang yang berada di tempat tersebut menghela napas dalam hati. Tuan Harun ini benar-benar arogan dan mengintimidasi. Hanya karena sang wali kota tidak menghadiri perjamuan malamnya, dia mengatakan akan menuntut penjelasan dari kediaman wali kota. Kelak, siapa yang berani menyinggung orang sepertinya? Mungkin sudah bertambah satu lagi sosok penguasa di kota Banyuli. Di sebuah meja, Tina berkata pada Luna, Tuan Harun ini benar-benar arogan dan mengintimidasi. Dia bahkan gak menganggap serius wali kota. Ardhika telah menyinggungnya. Dengan sedemikian rupanya. Kita ingin meminta Tuan Harun untuk memaafkannya, gak semudah itu. Luna menganggukkan kepalanya, sorot mata cemas tampak jelas di matanya. Tiba-tiba, dia mendongak dengan keheranan, mengalihkan pandangannya. Bab 1502. Kamu adalah wali kota. Di arah depan aula, anggota keluarga Rewin sedang mencoba menenangkan Harun. Tuan Harun, jangan marah. Wali kota baru itu datang atau enggak, sama sekali enggak penting malam ini, Tuan adalah pemeran utama di sini. Ya, benar. Dia enggak mungkin bisa bersaing dengan Tuan. Tuan adalah pusat perhatian malam ini. Silakan duduk, Tuan. Harun menganggukkan kepalanya. Dia berjalan ke arah kursi utama, berencana untuk duduk. Harun, kamu menginginkan penjelasan dari kediaman wali kota? Kamu nggak perlu menunggu nanti lagi, aku akan memberimu penjelasan sekarang juga. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dingin seseorang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, suasana di tempat tersebut langsung gempar. Karena siapapun bisa mendengar dengan jelas bahwa kata-kata yang ditujukan oleh orang yang berbicara terhadap Harun adalah kata-kata meremehkan. Kalau tidak, orang tersebut tidak akan menggunakan nada bicara provokatif seperti ini. Harun yang bokongnya sudah menempel pada kursi, pergerakannya langsung terhenti saat mendengar ucapan itu. Kemudian, ekspresinya langsung berubah menjadi muram sepenuhnya. Dengan sorot mata sedingin es, dia mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Pada saat bersamaan, pandangan semua orang di tempat itu juga segera tertuju ke sumber suara. Begitu melihat paras orang itu dengan jelas, banyak orang mengeluarkan suara terkejut teredam. Karena mereka mengenali identitas orang tersebut. Ardhika. Ekspresi Sumalin, Klito dan yang lainnya langsung berubah drastis. Mereka tidak menyangka Ardhika berani muncul di kediaman keluarga Rewin. Apakah bocah itu tidak tahu Harun menyiapkan perjamuan malam ini secara khusus untuk menargetkannya? Dia masih berani datang cari mati. Beberapa orang yang mengetahui identitas Ardhika, termasuk kepala keluarga Unima, kepala keluarga Yendia dan kepala keluarga Remas, begitu melihat kemunculannya, ekspresi mereka tampak serius. Sosok tuan yang satu ini telah muncul. Sepertinya dalam perjamuan malam ini sudah pasti akan terjadi pertumpahan darah. Kamu adalah Ardhika? Saat ini, Harun sudah tenang kembali. Dia menatap Ardhika dengan tatapan tajam dan berkata dengan dingin, memangnya kamu bisa mewakili kediaman wali kota? Dia tahu wali kota baru adalah pendukung Ardhika. Namun, bisa-bisanya Ardhika mengatakan dia bisa mewakili kediaman wali kota. Ini sedikit mengejutkan. Sepertinya, Ardhika jauh lebih penting bagi wali kota baru tersebut dibandingkan yang dia bayangkan. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Ardhika selanjutnya, membuat Harun makin terkejut. Ardhika berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu meminta Sumalin untuk mengirimkan undangan padaku? Aku juga sudah menyetujui untuk hadir, mengapa kamu masih bertanya seperti itu? Harun tertegun sejenak, lalu menatapnya dengan tatapan terkejut dan berkata, maksudmu, kamu adalah wali kota baru kota Banyuli? Heboh. Suasana heboh seketika. Tidak hanya Harun seorang. Saat ini, banyak orang di dalam ruangan tersebut yang berseru kaget. Ternyata Ardhika adalah wali kota baru. Bahkan Luna juga membelalak tak percaya. Ini, bagaimana mungkin? Tuan Harun, jangan percaya pada omong kosong bocah ini. Dia hanyalah menantu benalu yang bertugas menuangkan air cuci kaki. Bagaimana mungkin dia adalah wali kota baru? Tepat pada saat ini, terdengar suara seseorang. Seorang pria tua berdiri, lalu tertawa dingin dan berkata,
Sebelumnya, Ardika juga mewakili wali kota Ingusan itu untuk mengunjungiku, tapi aku langsung mengusirnya keluar. Pak Tiano juga datang. Dalam sekejap, ada banyak orang yang langsung mengenali identitas orang yang berbicara itu. Pria tua itu tidak lain adalah wali kota terdahulu kota Banyuli, Tiano. Ardika tersenyum tipis sambil menatap Tiano dan berkata dengan nada bicara menyindir, Tiano, kamu benar-benar nggak tahu malu. Terlepas dari kejadian di Villa Hundo, aku sudah melepaskanmu untuk kedua kalinya saat berada di Hotel Blazar kala itu. Tapi, kamu masih saja berani berlagak hebat di hadapanku. Semua orang terkejut bukan main. Berani-beraninya Ardika mengatai Tiano, sang wali kota terdahulu kota Banyuli di depan umum seperti itu. Dia benar-benar bernyali besar. Semua orang mengamati kedua orang itu secara bergantian, tidak tahu ucapan siapa yang benar. Ardika, berani-beraninya kamu bersikap lancang di hadapan Tuan Haron. Apa kamu cari mati? Mendengar Ardika menyebut hal-hal memalukan dirinya sebelumnya, Tiano langsung berteriak dengan marah.